Halo teman-teman, kita ketemu lagi setelah UTS, meskipun kita tidak bisa ketemu langsung di kelas ya, karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Saya harapkan kita tetap bisa mempelajari sesuatu, belajar sesuatu tentang materi teknologi pengolahan minyak dan lemak. Nah, kebetulan yang menjadi dasar dari materi saya setelah UTS yang saya dapatkan adalah untuk diberikan kepada Anda adalah mentega dan margarin. Ya, kita langsung saja untuk materi kali ini kita akan membahas mentega. Oke, ya. Oke, alur materinya seperti apa yang akan kita pelajari? Nah, alur materinya adalah pengertian, ya, pengertian dan sejarah mentega, kemudian proses produksi mentega itu seperti apa sih, gitu. Nah, mulai dari yang sederhana sampai yang kemudian di skala industri sebenarnya prosesnya sih sama ya, hanya nanti skalanya saja yang berbeda. Prosesnya sebenarnya sama kok. Kemudian yang ketiga adalah defect pada produk mentega. Kita akan fokus ke situ. Jadi apa yang selama ini biasa ditemui pada industri mentega, defect apa pada produk-produknya ini yang bisa kemudian dihindari, ditemukan penyebabnya apa dan juga dihindari. Oke, kita masuk ke mentega atau butter. Ini apa sih? Nah, apa sih mentega itu? Nah, apa kemudian perbedaan dengan margarin itu apa? Nah, mungkin sampai sekarang ya masih banyak yang salah, tidak bisa membedakan antara mentega atau margarin ya, terutama di masyarakat ya. Saya nggak tahu kalau teman-teman tahu apa enggak ya perbedaan antara mentega dan margarin itu seperti apa? Perbedaan dasarnya saja. Satu, dua, tiga. Tahu nggak? Iya, kita langsung pelajari aja ya. Nah, mentega adalah produk yang terbuat dari lemak susu ya. Ya, pengertiannya itu. Jadi mentega adalah produk yang terbuat dari lemak susu. Nah, kalau margarin apa? Margarin itu mirip sekali dengan mentega, tetapi dari lemak nabati ya, dari minyak atau lemak nabati. Jadi itu sebenarnya nanti akan kita pelajari di margarinnya, kita akan sebut di margarin sih. Sejarahnya seperti apa? Sejarahnya margarin itu dibuat untuk menggantikan mentega yang harganya mahal ya, harganya sangat mahal. Kemudian ke dalamnya dapat ditambahkan garam ya sebagai perisai ya. Kemudian tujuannya itu untuk mendapatkan rasa yang lebih baik, tentu akan lebih baik dan juga untuk sekaligus menjaga mutunya ya. Garam itu juga berfungsi untuk menjaga airnya yang ada di dalam mentega itu, kemudian juga dia bisa berfungsi untuk pengawet juga ya, memberikan kontribusi terhadap pengawetan dari mentega. Kemudian, nah kan warnanya kuning tuh, padahal kan susu itu kan terbuat dari lemak susu, susu itu kan putih. Ya, warna kuning itu secara natural, ya, secara natural itu disebabkan oleh beta karoten, ya, disebabkan oleh beta karotennya secara natural. Apakah ada? Padahal kan kita tahu beta karoten itu kan sumbernya dari nabati ya. Karotenes itu sumbernya dari nabati, tapi menurut penelitian khusus untuk di susu sapi itu ada beta karoten. Ya, ada beta karotennya. Dari mana? Dari apa yang dimakan oleh si sapi itu dan kemudian turun di susu yang dihasilkan. Ya, jadi warna kuning pada mentega disebabkan oleh beta karoten dan dalam krim. Loh, susu krim. Saya nggak tahu teman-teman sudah tahu apa enggak ya krim itu apa gitu ya.
Jadi memang terbuatnya dari lemak susu. Lemak susu itu diperoleh dengan cara memisahkan ya. Ada pemisahan susu ya. Terus nanti hasilnya disebut krim dan disebut skim. Nah, seperti ini. Gambarnya seperti ini. Ini kan tabung sentrifuge ya. Teman-teman pasti sudah. Ini salah satu percobaan sederhana. Ketika susu itu disentrifuge ya, atau diputar atau digoyang atau dikocok atau apapun ya, mengalami peristiwa agitasi gitu ya, itu maka susu itu kemudian akan terpisah menjadi dua, yaitu bagian krim itu yang atas lemak ya, lemaknya dari bagian atas yang kental itu, kemudian yang di bagian bawahnya akan bentuknya skim ya, atau bentuknya plasma cairan ya. Fase cairnya akan ada di bagian bawah, namanya skim. Yang di atas namanya krim. Nah, krim inilah yang dipergunakan dalam pembuatan mentega atau butter ya. Nah, bagian yang atas itu. Proses agitasi inilah yang kemudian menjadi dasar nanti proses pembuatan mentega juga yang namanya churning. Ya, apa itu akan kita pelajari nanti ya. Kemudian sejarahnya seperti apa sih? Nah, sejarahnya seperti apa? Butter ya dilaporkan telah dikonsumsi sejak zaman Romawi kuno ya, sejak zaman Romawi kuno. Kemudian dia itu sebenarnya ditemukan dengan tidak sengaja sih, ketika orang bepergian membawa bekal susu dalam kantong kulit. Ya. Bekal susu dalam kantong kulit itu ketika di perjalanan naik kuda, ya perjalanan naik kuda, maka wadahnya kan tergoncang-goncang tuh kalau naik kuda kan. Nah, ketika sudah sampai tujuannya, susunya itu sudah gumpal. Ya. Ada bagian dari susu itu yang sudah menggumpal. Nah, itu yang dinamakan mentega. Ya, dasar awalnya seperti itu yang dinamakan mentega. Dan proses inilah yang menjadi kemudian cikal bakal proses churning dalam pembuatan mentega. Nah, bahkan mentega sendiri itu sudah dikenal sejak zaman sebelum Masehi ya berarti ya. Dari kitab suci ini salah satu ayat yang diambil dari kitab suci ya. Kitab suci agama Katolik Kristen. Nah, dari Yesaya, butter and honey shall he eat that he know to refuse the evil and choose the good. Jadi butter sudah tulis di situ ya. Artinya butter sudah ada, satu butter sudah ada, dan dua butter dan honey itu dilambangkan sebagai sesuatu yang baik ya. Jadi manusia itu bisa memilih ya, bisa memilih untuk menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sudah tertulis di Yesaya 47 ayat 15 ya. Kemudian nah, mentega yang dikonsumsi pada awal sejarahnya itu langsung diproduksi dari susu yang di-churning. Nah, itu kan tadi kan saya sudah beberapa kali menyinggung tentang churning menjadi cikal bakal yang namanya churning gitu. Nah, apa itu? Nanti akan kita cek ya, apa itu churning ya. Kemudian pada awalnya dulu dia itu diproduksi langsung di ladang. Ya, diproduksi langsung di ladang dari krim ya. Krim tadi kan sudah tahu toh, yang diperoleh dengan teknik gravity creaming. Ya, namanya gravity creaming. Nah, gravity creaming itu seperti ini. Ya, ini gambar dari ya sebenarnya tidak lama-lama amat tapi masih dipraktekkan. Kita lihat di sini metode kuno pembuatan mentega dengan menggunakan kulit kambing yang diisi dengan susu. Ada di sini. Kemudian digelembungkan dengan udara
ditutup, digantung. Ini kan tripod ya, tripod kayu gitu, digoyang-goyangkan gitu. Sampai nanti akhirnya menghasilkan mentega. Modelnya seperti itu. Ya. Nah, awalnya butter ini berasal dari susu domba atau kambing. Karena sapi itu baru didomestikasi beberapa ratus tahun kemudian. Jadi awalnya sudah ada duluan. Ada dari susu kambing. Kemudian apa namanya? Kenapa kok dilakukan di ladang ya? Karena ketika zaman dulu itu gembala itu menggembalakan domba, menggembalakan kambingnya itu jauh di padang rumput yang jauh dari rumah. Mereka harus nginep dan segala macam toh. Jadi ya dibuat di situ. Dihasilkan susu, kemudian langsung dibuat di situ. Ketika dia harus pulang dulu, kemudian membuat ini di rumah, ya lama, susunya kan bisa rusak kan, susu tidak bisa tahan lama. Nah, makanya kemudian dia itu dibuat langsung di tempat. Salah satunya ya tadi, ya tadi dapat dilihat di gambar tadi, dapat apa namanya, langsung pakai tripod yang tadi. Oke, kita lanjutkan ya. Ini adalah perbedaan dari butter berdasarkan proses pembuatannya. Yang pertama, sour cream butter. Ya, sour cream butter dilihat dari namanya, sour cream. Ya, artinya apa? Asam. Ya, butter yang asam. Itu diperoleh dari krim yang diinokulasi. Diinokulasi itu apa sih? Ya, diinokulasi itu artinya ditumbuhi atau ditanami ya. Kita tanami dengan kultur starter. Itu apa? Itu biasanya bakteri-bakteri itu ya kita tanamkan, yang kita inginkan itu kita tanam di situ sehingga dia menghasilkan asam yang kemudian mempengaruhi baik rasa maupun teksturnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sweet cream butter. Itu diperoleh dari krim yang tidak difermentasi. Ketika nggak difermentasi ya rasanya ya sweet gitu. Rasa dasarnya itu sweet. Kemudian yang ketiga adalah acidified cream butter. Nah, itu aslinya dari sweet cream, kemudian ditambahi asam laktat. Langsung ditambahi asam laktat dan atau flavoring agent yang asam gitu ditambahi. Bedanya dengan yang sour cream tadi apa? Sour cream tadi kita melakukan fermentasi. Ya, kita inokulasi. Rasanya sour. Ya, asam. Rasanya sih ya sama sih asam. Kalau yang acidified kita sengaja untuk menambahkan bahan tambahannya asam laktat atau flavoring agent. Jadi tidak ada proses fermentasi di sini. Langsung ditambahi dengan flavoring agent-nya. Oke, produksi mentega skala pabrik berkembang pesat dengan ditemukannya berbagai macam teknologi. Perkembangan teknologi di era modern ya, revolusi industri, kemudian berkembang pesatnya teknologi itu membuat segala sesuatunya jadi berkembang ke arah industri yang sedemikian cepat dan maju gitu. Nah, misalnya apa kalau untuk industri butter itu apa misalnya? Misalnya satu, teknik separasi krim dengan sentrifugasi ya. Kalau yang tadi digoyang-goyang loh, digoyang-goyang ya. Kalau yang modern itu separasinya dengan sentrifugasi ya, sentrifugasi. Sudah ditemukan. Skalanya bisa kecil, bisa gede gitu ya. Kemudian ditemukan juga standarisasi tes kadar lemak ya. Jadi untuk apa? Apa untungnya ketika ini diketahui? Maka semuanya bisa jadi standar, kualitasnya juga jadi standar ya, karena lemak di situ itu memegang ya, memang lemak kan ini, jadi dia berperan sangat penting dari semua sisinya, dari sisi tekstur, dari sisi rasa, dari sisi mouthfeel, and anything you name it ya. Untuk butter ya lemaknya tentu sangat penting gitu ya. Kemudian ditemukan juga berbagai macam proses alat dan proses untuk churning ya.
Kemudian proses pendinginan. Nah, kalau yang itu tadi kan di tengah ladang dan lain sebagainya kan. Nggak mungkin kan ada proses pendinginannya kayak apa gitu. Nah, kalau di skala industri itu kan sangat memungkinkan untuk kemudian mengaplikasikan proses pendinginan yang baik. Tujuannya apa? Tujuannya proses pendinginan ini tentunya adalah mengurangi resiko kerusakan. Jadi susu kan sangat rentan sekali dengan kerusakan. Ketika dia didinginkan, lantai dingin. Nah, itu sangat membantu untuk mengurangi resiko kerusakan. Nah, dapat dilihat dari tabel ini bahwa ini adalah salah satu komposisi ya dari butter ya, creamery butter misalnya. Dilihat fatnya berapa persen yang harus ada, minimum 80 ya. Moisture-nya, kadar airnya berapa sih? 16%. Maksimum garamnya berapa? 3%. Curd-nya berapa? Maksimumnya 1%. Nah, seperti itu. Ada berbagai macam standar ya untuk ini ya. Ada berbagai macam standar untuk ini. Jadi macam-macam. Tidak perlu dihafalkan sih. Tapi dasarnya pada umumnya seperti itu. Fatnya berapa, moisture-nya berapa, salt-nya, curd-nya berapa. Ada beberapa perbedaan-perbedaan, tapi nggak apa-apa. Tidak perlu untuk teman-teman untuk menghafalkan ya. Oke, kita akan masuk ke proses pembuatan mentega. Seperti apa sih? Secara umum sama antara rumah tangga sama industri itu secara umum prosesnya ya sama, cuma kan kemudian yang membedakan adalah proses alatnya, kapasitas alat, kemudian standarnya seperti apa, bahan yang ditambahkan seperti apa. Nah, itu yang kemudian membedakan. Tapi kalau secara garis besarnya sih sama. Yang pertama yang dilakukan adalah preparasi krim ya. Preparasi krim ini meliputi destabilisasi atau breakdown dari emulsi minyak dalam air atau oil in water. Ya. Kenapa kok destabilisasi atau breakdown dari emulsi oil in water? Karena seperti yang kita tahu, seperti yang tadi penjelasan di awal, bahwa krim diperoleh dari susu. Ya. Seperti yang kita tahu, kalau susu itu oil in water. Ya. Kemudian harus di breakdown, susunya di breakdown untuk kemudian menghasilkan krim dan skim. Ya. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah agregasi dan konsentrasi partikel lemak. Ya, agregasi dan konsentrasi partikel lemak. Nah, ini ada di proses churning. Ya. Kemudian selanjutnya pembentukan emulsi stabil, air dalam lemak atau water in oil. Ini mulai dari proses churning sampai proses working, ya, pembentukan emulsi stabil. Kenapa kok di atas adalah oil in water dan di sini adalah water in oil? Why? Anda harus tahu ya. Coba dicek. Kenapa? Apa sebabnya? Prosesnya kok yang atas oil in water, yang di bawah adalah water in oil. Ya. Selanjutnya adalah pengemasan dan penyimpanan serta distribusi dari produk. Nah, oke, kita akan masuk ke diagram alirnya. Oke, diagram alirnya seperti ini. Jadi mungkin nanti ada beberapa detail dari suhu ataupun waktu yang mungkin berbeda. Ya karena tiap industri memiliki metodenya sendiri-sendiri. Ada buku-buku penelitian, acuannya juga beda, jadi nggak apa-apa. Tapi yang pasti sama adalah ininya secara garis besar prosesnya itu sama. Ya. Oke, kita akan masuk satu persatu ya, mulai dari susu, bahannya kan susu. Kemudian dilakukan preheating ya, pemanasan 35-40. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu pasti kalau susu itu dikumpulkan dalam kondisi yang dingin. Pasti dijaga kondisinya dingin. Kenapa? Rusak toh kalau nggak dingin toh. Maka susu tersebut harus dipanaskan dulu sampai suhu sekitar ini untuk kemudian
membantu reaksi atau proses-proses yang akan dilaksanakan selanjutnya. Ya. Kemudian setelah di preheating, maka akan masuk ke yang namanya separasi atau pemisahan. Ini memakai separator atau centrifuge ya, yang bekerja kira-kira let's say 6.000 rpm gitu. Proses ini biasanya bisa memisahkan 99,5% krim, ya, proses pemisahannya. Nah, dari separasi ini maka dihasilkan krim dan skin. Oke. Sudah disinggung yang tadi. Kemudian proses selanjutnya adalah standarisasi. Artinya apa? Artinya menstandarkan kandungan lemak, bisa sekitar 40% ataupun pH. Ya, pH itu berkisar 6,8 gitulah. Caranya gimana? Uang ini dapatnya sudah seperti ini kan dapat, terus kemudian cara standarisasinya gimana? Bagaimana? Nah, caranya adalah dengan menambahkan krim, bukan yang berasal dari sini, tapi yang sudah ada di sini. Yang krim standar yang kita sudah tahu. Kadar lemaknya berapa, kemudian pH-nya berapa, di sini sudah tahu. Maka ketika yang kita hasilkan di sini kita tahu, kita tinggal menambahkan yang dari luar, yang dari sini, supaya hasilnya kemudian nanti standar. Jadi misalnya netralisasi, bila krimnya ini sour ya, dinetralkan dulu, misalnya gitu. Kemudian tambahkan di sini sehingga memperoleh hasil campuran standar yang krim standar yang kita inginkan untuk proses kita selanjutnya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencegah berkembangnya flavor yang tidak diinginkan selama pemanasan. Kemudian menghasilkan mentega dengan umur simpan yang lebih baik. Ya. Gitu. Setelah distandarisasi maka akan melalui proses yang namanya pasteurisasi. Kita tahu kan pasteurisasi itu apa, Anda sudah familiar. Tujuannya apa? Membunuh mikroba patogen. Kemudian meningkatkan mutu, secara otomatis meningkatkan mutu produk akhirnya. Biasanya pakai HTST, High Temperature Short Time, atau Low Temperature Long Time. Ya. Macam-macam, tergantung pabriknya. Ya. Kemudian setelah itu didinginkan. Ya, didinginkan, kemudian dibagi menjadi dua, coolingnya dibagi menjadi dua. Yang ke sini 20 sampai 22 derajat. Kemudian ada yang namanya culturing, ya culturing tadi sudah ya, inokulasi tadi disebutkan di sana tadi. Inokulasi dengan apa? Dengan mikroba yang kita inginkan. Ya. Kemudian selanjutnya dilakukan proses ripening atau fermentasi. Ya. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk memiliki supaya mentega itu memiliki karakteristik flavor dan aroma tertentu dan meminimalkan kehilangan lemaknya. Nah, biasanya pakai apa? Streptococcus lactis, Gremoris, gitu ya. Itu penghasil asam laktatnya. Untuk rasanya, sournya dari situ. Kemudian penghasil aromanya atau diasetil, seperti diasetil lactis, Leuconostoc citrophorum, dextranicum, gitu ya. Itu untuk penghasil aromanya. Jadi ada aroma, ada rasa. Penghasilnya beda-beda, inokulasinya dicampur, gitu. Nah, ini adalah proses yang take time ya, take time, capek, mahal, hasilnya juga karena kita kalau kita main-main dengan mikroba itu hasilnya tidak selalu sama dengan yang kita inginkan. Ada meleset sedikit aja, itu hasilnya sudah sangat beda jauh. Nah, maka kemudian industri cari yang mudah, pakai apa? Flavoring agent, gitu ya. Pakai flavoring agent, jadi menghilangkan yang ada di sini. Oke. Nah, sementara yang ke sini itu didinginkan sampai 5-10 derajat, kemudian langsung masuk ke aging. Ya. Tanpa fermentasi kalau yang ini ya. Kemudian yang ini selanjutnya diisikan ke dalam alat churning, kemudian ditambahi warna. Ya, ditambahi warna. Nah,
Penambahan warna ini dilakukan sebelum churning ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjaga keseragaman dan stabilitas warnanya. Ya, makanya ditambahkan pewarna, ya biasanya warna dari luar ya, tidak dari dalam ini sendiri. Supaya stabil, supaya warnanya seragam. Biasanya dipakai apa? Beta karotin atau anato. Ya. Penambahan beta karotin ini juga menguntungkan karena dia kan prekursor dari vitamin A ya. Jadi lumayan untuk kemudian membantu penyediaan provitamin A. Nah, selanjutnya masuk ke churning. Dari tadi disebutkan apa sih churning, apa sih churning. Nah, churning ini prinsipnya adalah proses agitasi, ya proses agitasi atau mengganggu agitasi. Agitasi itu mengganggu, menekan dan lain sebagainya. Kalau Anda lihat di kamus ya coba. Jadi mengganggu kestabilan strukturnya, ya melalui proses pengadukan bisa, pengocokan bisa, pemutaran bisa, dan lain-lain. Ya. Prosesnya macam-macam. Nah, proses churning itu terdiri dari pengadukan pada suhu yang pas, ya, sampai globula lemaknya itu terikat, membentuk massa yang besar, dan terjadi pemisahan antara globula lemaknya dan juga serum susunya atau buttermilk. Kalau yang tadi namanya skim kan, susu, krim, skim. Kalau yang churning, karena bahannya sudah krim, maka dia akan memisah juga antara lemak dan yang dinamakan buttermilk. Ya. Nah, alat-alatnya kayak gini ya. Ya, seperti ini alat-alat sederhana, alat churning zaman dulu gitu ya, zaman dulu alatnya sederhana. Tapi prinsipnya alat dulu maupun alat sekarang prinsipnya ya sama kok. Nah, ini adalah the process behind butter churning. Jadi prosesnya itu apa sih? Proses yang terjadi ketika churning itu apa? Nah, pada saat churning maka kan kita nggak aduk ya, kita kocok, kita aduk, maka akan ada udara kan di situ. Udara tersebut akan, misalnya sebelumnya dari sini dulu. Ini kan yang masuk alat churning nih, ya, globula lemak. Ada juga stabilizernya, apa namanya, emulsifiernya masih ada juga. Kemudian di situ ada sisa-sisa protein juga kan. Maka ketika dimulai proses churning, maka akan ada udara yang masuk ke situ. Ya, udara akan masuk, membentuk gelombang-gelombang kecil seperti ini, ya, gelombang-gelombang kecil seperti ini. Gelombang ini kemudian akan berikatan dengan globula lemaknya. Ya. Satu gelombang dapat mengikat berapa globula. Ketika kemudian proses churningnya tetap berlangsung, maka globula lemak tersebut akan berbenturan satu sama lain. Globula lemak yang terikat oleh udara tadi berbenturan satu dengan yang lain, maka udaranya akan pecah. Globula lemaknya akan bersatu membentuk massa yang lebih besar. Nah, selain itu juga dihasilkan air yang nanti akan harus dikeluarkan bersama dengan yang dinamakan dengan buttermilk. Ya, ini namanya buttercream yang nanti akan kita keluarkan namanya buttermilk. Oke, prosesnya seperti itu. Proses di belakang churning itu apa sih yang terjadi, gitu ya? Oke, nah itu adalah proses churning ya, proses agitasi. Kemudian selanjutnya adalah proses drainase dari buttermilk, ya, sebesar kacang atau popcorn. Ketika ketika globula lemaknya itu sebesar kacang atau popcorn, itu sudah bagus. Nah, buttermilknya kemudian harus dikeluarkan dari alat churning. Nah, gitu ya. Jadi kenapa kok harus sebesar kacang atau popcorn? Jadi ketika granula lemaknya itu ukurannya kecil, maka ketika kita drainase buttermilknya, maka dia akan hilang terikut bersama dengan buttermilk. Ya, under churningnya nggak cukup, waktu churningnya tidak cukup.
Nah, tapi ketika kita lakukan over churning atau churningnya waktunya lebih lama, intensitasnya juga lebih tinggi, maka granula yang terbentuk itu akan terlalu besar. Justru malah granula yang besar itu, buttermilknya yang seharusnya terpisah, itu malah justru akan terperangkap di dalamnya, nggak bisa keluar. Gitu ya. Tujuannya itu. Kemudian, setelah didrainase, tetap harus dicuci. Washing the butter. 2 atau 3 kali memakai air dingin yang telah dipasteurisasi. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memisahkan buttermilk yang tersisa, yang tidak bisa dikeluarkan waktu drainase tadi. Selain itu, dia juga mengurangi kandungan curd dari butter. Curd itu apa sih? Padatan juga sih. Curd itu juga padatan lemak juga sebenarnya, dengan padatan-padatan yang lain ya. Cuman masalahnya adalah dia tidak membentuk agregat. Ya, dia tidak membentuk agregat, jadi harus dikurangi. Kalau tidak dikurangi, masalahnya apa? Masalahnya kemudian yang utama di teksturnya yang akan dihasilkan nanti. Dia tidak akan dapat butter yang dihasilkan tidak akan kompak. Ya, tidak akan memperoleh hasil yang kompak gitu. Kemudian butter yang dicuci ini, curd-nya ketika setelah dicuci, maka sekitar 1%, 0,6 sampai 1% hasil setelah pencucian. Kalau sebelumnya itu bisa sampai 1,5% curd-nya. Oke, pencucian ini dilakukan selama 5 sampai 10 menit ya, untuk memberi waktu pendinginan yang seragam. Kemudian syaratnya air cuciannya tadi selain dipasteurisasi, selain dingin ya, itu juga tidak berbau. Kemudian salah satu yang penting juga airnya harus bebas Fe. Kenapa? Tadi kita sudah singgung-singgung juga ketika ada Fe maka yang dihasilkan adalah Fe itu kan bisa memicu oksidasi ya. Jadi Fe itu juga bisa memicu mengkatalis terjadinya oksidasi yang lebih cepat gitu. Jadi ya maka ketika terjadi oksidasi pada lemak ya muncul berbagai macam hal yang tidak kita inginkan, mau tengi lah, macam-macam gitu. Kemudian selain itu juga muncul yang tidak diinginkan adalah metallic flavor, jadi bau logam pada butter yang dihasilkan. Nah itu yang tidak diinginkan. Ya. Setelah itu dilaksanakan salting atau penggaraman. Ya. Standarisasi juga sih, standarisasi rasa gitu ya. Jumlahnya berapa tergantung kita maunya berapa gitu. Caranya ada 3, dry salting, wet salting, dan brine salting. Kalau dry, taburkan sesuai yang diinginkan dalam bentuk padatan. Oke. Kalau wet, taburkan, siram dengan air. Ya. Kalau brine itu sudah larutan garam yang kemudian dibersihkan ke granula. Oke. Modelnya seperti itu. Ada 3 macam. Kemudian selanjutnya adalah moisture adjustment, standarisasi kadar airnya. Kenapa? Karena sering terjadi kadar air butter yang lebih tinggi dari yang dipersyaratkan. Penyebabnya apa? Macam-macam. Ya, misalnya krimnya dari awalnya sendiri krimnya sudah terlalu cair. Kemudian suhu churning yang terlalu tinggi. Ya, churning yang terlalu tinggi, airnya lepas dari agregatnya itu. Kemudian ukuran granulanya terlalu kecil. Kemudian proses drainingnya nggak bagus. Draining buttermilknya itu nggak bagus, jadi dia masih ada di situ. Oke. Kemudian selanjutnya adalah working. Ya, working ini sebenarnya sudah jadi sih, tapi tetap harus melalui proses ini. Jadi untuk apa? Untuk menyebarkan dengan merata airnya, garamnya, ya, itu supaya tersebar dengan merata, diaduk terus gitu. Kemudian nanti yang dihasilkan adalah butter dengan massa yang kompak, ya, tekstur yang baik, gitu ya. Kemudian terakhir adalah packaging and storage.
Ya, packaging yang benar, packaging yang baik, kemudian penyimpanan yang baik pula. Seperti apa? Ya, harus seperti itu. Ya, kita mempelajari defect in butter sekarang. Nah, defect in butter itu apa? Ya, pentingnya apa sih defect ini? Kita mempelajari ini? Karena apa? Karena satu merupakan parameter kualitas, ya. Hasilnya seperti apa? Oke, kemudian masalahnya apa? Kemudian pencegahannya bagaimana? Oke, kita akan mulai dari defect in flavor and aroma, ya. Jadi ini yang utama, ya, sangat merugikan. Jadi ada defect di flavor dan aromanya. Flavor defect merupakan hal yang sangat merugikan industri mentega. Kemudian dia asalnya dari mana? Dari macam-macam sih. Dari absorpsi flavor dan aroma yang tidak diinginkan. Atau butter dari komponen-komponen yang produk yang lain gitu. Kemudian bisa juga berasal dari fermentasi bakteri, ya. Bisa juga dari fermentasi bakteri, misalnya over fermented. Ketika kita membuat ketika kita membuat butter ini pakai inokulasi over fermented bisa. Atau juga mungkin cemaran juga bisa. Nah, kemudian bisa juga dari reaksi enzimatis, misalnya ada lipase di situ ternyata, ya. Kemudian dia membreakdown lemaknya, jadi mengeluarkan bau yang tidak enak, gitu misalnya, yang tidak diinginkan. Atau reaksi kimia, misalnya oksidasi, menghasilkan ketengikan, misalnya gitu. Ya, ada macam-macam. Kemudian dapat berasal dari krim selama produksi, handling, transit, atau proses, ataupun setelah menjadi produk butter. Macam-macam. Hal yang mempengaruhi adalah kualitas krim. Krimnya kualitasnya harus bagus. Metode pemrosesannya harus tepat. Dan kondisi penyimpanannya juga harus sesuai. Gitu ya. Faktor-faktor yang menyebabkan. Nah, terdapat 3 jenis flavor defect. Ya, terdapat 3 jenis flavor defect. Jadi, yang pertama, flavor defect karena off flavor dari krim. Macam-macam ini. Fit, with, kowi, and barley, baunya seperti kandang, musty, malty, bitter, macam-macam ya. Off flavor dari krimnya sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, flavor defect karena kesalahan metode pemrosesannya. Ada kesalahan dalam metodenya, sehingga flavornya jadi nggak flat, nggak ada rasanya. Kemudian sun, ya, macam-macam, oily atau metallic flavor yang tadi saya sebutkan ya, mungkin juga airnya mengandung Fe, metallic flavor. Kemudian yang ketiga, flavor defect yang timbul setelah processing. Setelah processing, flavornya apa? Surface stain, jadi ada cemaran dari permukaannya. Ya, kemudian cheesy, pottery, rancid, yellowy, oxidized flavor, ya, macam-macam. Jadi ada 3 hal ya, 3 hal yang merupakan flavor defect, dapat dari macam-macam hal. Nah, yang kedua adalah defect in body and texture. Kalau Anda mau membuat butter, tentu Anda sudah tahu kan, teksturnya harus seperti apa, bodinya harus seperti apa. Mosok ya terlalu cair gitu, kayak krim atau kayak susu kental manis gitu, atau mungkin keras, ya kan enggak, ya harusnya waxy, plastis, mudah di spread kan gitu kan. Nah idealnya sifat-sifat mentega yang ideal itu kokoh dan kompak, ya harus kokoh kompak. Jangan kemudian ketika dia disimpan maka dia mencair gitu misalnya. Tidak terdapat air di permukaan, jadi permukaannya halus gitu, tidak kemudian yang muncul gelembung-gelembung air gitu ya. Kemudian teksturnya waxy, plastis, spreadable gitu. Kemudian tidak mudah runtuh.
atau rapuh, tidak lengket, ya, tidak berminyak, tidak kasar dan beremah. Nah, defect yang dapat terjadi ya kebalikannya tadi, rapuh, baterainya rapuh, kemudian baterainya lengket, lunak, kenyal, kasar dan masih berpasir gitu, kemudian berminyak banget gitu. Nah, faktor-faktor apa yang mempengaruhi? Tentunya yang the main factor is komposisi lemak. Iya. Kemudian ya semuanya yang berpengaruh terhadap lemak, gitu kan. Komposisi lemak, struktur globula lemak, laju kristalisasi krim dan butter ini kan juga apa namanya sifat fisiknya lemak kan. Kemudian jumlah lemak cairnya, ukuran kristalnya, ya itu semuanya sangat mempengaruhi sifat-sifat dari butternya. Kemudian ini yang pertama, yang kedua adalah yang lain-lainnya. Intensitas pendinginan, gitu kan, suhu air pencucinya, konsistensi churning, suhu penyimpanan butter setelah selesai diproduksi, gitu ya. Jadi yang mempengaruhi the main factor is lemak itself. Jadi dari lemaknya sendiri. Sifat-sifat psikokimia dari lemaknya mempengaruhi. Kan kita kemarin sudah belajar ya sifat-sifat lemak itu seperti apa. Nah, tolong teman-teman kaitkan antara yang kita pelajari yang lalu dengan penentu kualitas yang ada di sini, gitu. Ya, tolong Anda kaitkan. Kemudian selanjutnya selain defect in body and texture juga ada defect in color. Warnanya defect. Ya, sering ya dengar ya. Wah, defect ini warnanya gitu. Nah, warna ideal mentega itu kuning pucat. Ya, atau straw color dan golden yellow color. Seperti itu warnanya. Ketika kita ngomong tentang, ketika bicara tentang industri, maka warna harus selalu sama dan konsisten. Nggak mungkin kita produksi hari ini warnanya A, kemudian produksi lain hari itu warnanya beda. Konsumennya bingung. Jangan-jangan produk palsu, kan gitu. Warna harus selalu sama dan konsisten, kemudian defect in color dari butter segar yang selesai diproduksi itu dari mana defectnya? Biasanya karena kesalahan proses, yaitu pencampuran air dan garam yang tidak merata. Why? Mempengaruhi karena ketika air dan garam tidak merata, maka sebaran warnanya itu akan mempengaruhi sebaran warna. Kan pakai food coloring loh. Itu akan mempengaruhi warna, sebaran warnanya juga gitu. Warna yang tidak merata itu juga bisa berasal dari suhu churning yang terlalu rendah dan waktu churning yang terlalu pendek. Berarti artinya apa? Artinya maka ketika churningnya waktunya juga terlalu pendek, suhu churningnya terlalu rendah, itu akan mempersulit pewarna untuk kemudian dapat bercampur dengan baik. Ya, suhu churning yang terlalu rendah itu berarti lemaknya lebih padat, ya kan? Pencampurnya juga susah. Ketika waktunya lebih pendek tentu proses pencampurannya juga belum sempurna, gitu. Kemudian suhu yang terlalu tinggi mengakibatkan kristal garam akan tertutupi oleh lemak sehingga sulit untuk larut. Nah, itu juga. Jadi suhu yang terlalu tinggi itu membuat kristal garam lemaknya kan kemudian agak cair toh. Kemudian kristal garamnya itu kemudian akan tertutup sehingga sulit untuk larut. Kok dari tadi nyebutkan kristal garam sih Pak? Pengaruhnya apa? Ya itu tadi. Karena biasanya carrier dari pembawa dari pewarna itu dalam bentuk garam. Gitu. Gitu ya. Kemudian pencampuran bahan pewarna yang tidak rata, ya. Oke. Kemudian faktor mikrobiologis atau reaksi kimia pada pewarna sintetis dari butter. Ada juga yang seperti itu. Yang ketika semua proses sudah dilakukan dengan baik,
maka resiko untuk mikrobiologis kan bisa diminimalkan. Jadi seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa proses ini ketika ada defect in color mainly dari kesalahan prosesnya, gitu. Ya, materi hari ini sampai di sini, ya. Materi hari ini sampai di defect ini saja. Mungkin ketika ada pertanyaan bisa disampaikan. Ketika ada pertanyaan bisa teman-teman sampaikan di ini ya. Ketika kita kuliah hari Selasa jam 3. Nah, mungkin bisa kita bahas di situ. Nantinya ini akan saya upload di YouTube. Anda bisa lihat kapanpun. Kemudian linknya akan saya berikan. Kita nanti akan punya Google Classroom ya. Saya sudah buatkan Google Classroom. Anda akan absen di sana, buka di sana. Kita ikuti perkuliahannya dari sana. Tentunya sebenarnya saya juga minta nanti informasi juga akan disebarkan via grup. Ya. Jadi cukup untuk materi hari ini. Kita akan video selanjutnya, materi yang kedua yaitu margarin. Ya, kita akan siapkan. Oke, selamat belajar, stay safe ya, sehat selalu.